Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi Fauzan dengan NDH 18 Angkatan keempat kelompok 2 latihan dasar CPNS Kabupaten Balongan tahun 2025. Jadi di sini saya akan memaparkan isu tentang tugas peranata komputer terampil. Jadi sebelumnya tugas peranata komputer terampil ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional peranata komputer. Salah satunya yaitu peranata komputer terampil. Jadi tugas jabatan peranata komputer terampil antara lain yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer, meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, dan sistem informasi dan multimedia. Nah, ini adalah uraian tugas dari peranata komputer terampil yang diatur dalam Permenpan tadi, Permenpan RB tadi. Jadi ada 15 tugas oleh peranata komputer terampil, yaitu melakukan penggandaan data, melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal atau LAN, melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi, melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi, melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user, melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi end user, melakukan perekaman data dengan pemindaian, melakukan perekaman data tanpa validasi, melakukan validasi hasil perekaman data, melakukan perekaman data dengan validasi, membuat query sederhana, melakukan konversi data, melakukan kompilasi data pengolahan, melakukan perekaman data spasial, dan melakukan uji coba multimedia interaktif. Nah, itu adalah uraian tugas dari peranata komputer terampil. Selanjutnya dari tugas-tugas peranata komputer terampil tadi diambil 5 isu. Jadi isu yang pertama itu adalah belum optimalnya pendeteksian dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal atau LAN, belum optimalnya proses perekaman data, validasi data, kompilasi data, serta konversi data. Yang ketiga, belum optimalnya pencatatan infrastruktur teknologi informasi. Yang keempat, kurangnya kemampuan SDM, Prakom dalam melakukan query sederhana, konversi data, uji coba multimedia interaktif. Dan yang terakhir, belum optimalnya pemeliharaan atau perawatan perangkat teknologi informasi. Nah, 5 isu tadi ditapis dengan APKL. APKL adalah metode untuk menilai kelayakan dan kualitas isu berdasarkan dengan kriteria aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Nah, jadi kelima isu tadi diberikan nilai dengan menggunakan metode APKL. Jadi kita lihat langsung di sini isu yang pertama yaitu belum optimalnya pendeteksian dan atau perbaikan terhadap permasalahan pada sistem jaringan lokal, mendapatkan nilai total yaitu 19. Yang kedua, belum optimalnya perekaman data, validasi data, kompilasi data, serta konversi data, mendapatkan nilai 18. Yang ketiga, belum optimalnya pencatatan infrastruktur teknologi informasi dengan total 16. Keempat, kurangnya kemampuan SDM Prakom dalam membuat query sederhana, konversi data, dan uji coba multimedia interaktif, mendapat nilai total 15. Dan yang terakhir, belum optimalnya pemeliharaan perawat perangkat teknologi informasi, dapat nilai total 17. Jadi diambil 3 isu dengan nilai total yang paling tinggi. Jadi kita lihat untuk yang pertama yaitu isu yang pertama, belum optimalnya pendeteksian dan atau perbaikan terhadap permasalahan pada sistem jaringan lokal atau LAN. Dan yang kedua adalah belum optimalnya proses perekaman data, validasi data, kompilasi data, serta konversi data. Dan nilai total yang ketiga yaitu belum optimalnya pemeliharaan, perawatan perangkat teknologi informasi. Nah, 3 isu tadi kita lakukan lagi analisis dengan USG.
yaitu metode untuk menentukan prioritas isu berdasarkan urgency, seriousness, dan growth. Nah, kita lihat tadi ketiga isu yang sudah kita dapat dari APKL tadi, yaitu belum optimalnya pendeteksian perbaikan masalah jaringan lokal, mendapatkan skor 14. Yang kedua, belum optimalnya proses perekaman data, validasi data, serta konversi data, mendapatkan skor 13. Belum optimalnya perawatan perangkat TI, dapat skor 12. Jadi isu yang paling prioritas yaitu adalah isu yang pertama, belum optimalnya pendeteksian perbaikan masalah jaringan lokal atau LAN. Nah, selanjutnya kita analisis isu yang pertama tadi dengan fishbone diagram. Jadi kita lihat di sini ada man, method, material, dan machine di fishbone diagram ini. Dari segi man atau orangnya, kurangnya kompetisi teknis, troubleshooting LAN, minim pelatihan dan sertifikasi jaringan, keterbatasan jumlah personel teknis. Untuk dari metodenya, yaitu SOP troubleshooting jaringan belum lengkap, tidak ada panduan standar eskalasi masalah, dan dokumentasi perbaikan jarang diperbaharui. Untuk analisis bagian material, yaitu kabel jaringan kualitas rendah, konektor atau port sering longgar atau rusak, serta suku cadang perangkat sulit tersedia. Dan yang terakhir tentang mesinnya atau perangkatnya, perangkat jaringan switch, router, atau access point sudah usang atau tua, alat monitoring jaringan belum tersedia, serta infrastruktur kabel tidak standar. Itu adalah analisis isu menggunakan isu belum optimalnya pendeteksian perbaikan masalah jaringan lokal atau LAN. Jadi selanjutnya kita buat alternatif pemecahan masalah untuk isu yang tadi yang kita analisis menggunakan fishbone diagram. Jadi isu belum optimalnya pendeteksian atau perbaikan masalah jaringan lokal LAN ini ada 4 akar masalah tadi kan. Nah, jadi akar masalah yang pertama itu kurangnya kompetensi teknis troubleshooting LAN, minim pelatihan, jumlah teknisi terbatas. Untuk penyelesaiannya, kita dapat menyelenggarakan pelatihan teknis jaringan secara berkala, mengikut sertakan peralatan komputer dalam sertifikasi jaringan, menambah atau mendistribusikan personel sesuai beban kerja, dan keempat, membuat mekanisme pendampingan atau mentoring SDM berpengalaman dengan junior. Itu adalah penyelesaian akar masalah pertama atau yang main tadi. Yang kedua, akar masalah yang kedua yaitu SOP troubleshooting belum lengkap, panduan eskalasi tidak ada, dokumentasi jarang. Untuk penyelesaiannya yaitu menyusun SOP troubleshooting LAN yang jelas dan detail, membuat alur eskalasi masalah. Ketiga, menetapkan kewajiban dokumentasi perbaikan jaringan. Yang keempat, melakukan evaluasi rutin SOP berdasarkan kasus yang terjadi. Nah, itu adalah penyelesaian dari akar masalah yang kedua. Akar masalah yang ketiga, perangkat jaringan usang, alat monitoring belum ada, infrastruktur kabel tidak standar. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita ada 4 solusi lagi: melakukan inventarisasi perangkat jaringan dan mengganti yang sudah end of life atau tua, usang, atau hampir mati lah, hampir rusak. Yang kedua, menggunakan sistem monitoring jaringan. Ketiga, standarisasi infrastruktur. Yang keempat, menyusun anggaran periodik pengadaan perangkat jaringan. Nah, itu adalah 4 solusi yang tadi, yang akar masalah yang ketiga. Dan akar masalah yang keempat yaitu kabel berkualitas rendah, konektor sering longgar, suku cadang sulit tersedia. Jadi untuk akar masalah yang keempat ini kita ada 4 solusi lagi, yaitu menggunakan material jaringan berstandar SNI atau ISO, melakukan pengecekan berkala pada port, konektor, dan test scope. Ketiga, menyediakan stok suku cadang minimal, kabel, switch cadangan, konektor. Yang keempat, menetapkan vendor resmi untuk menyediakan material jaringan.
Demikian presentasi saya mengenai isu yang ada di dalam tugas pokok Permata Komputer Terampil berdasarkan Permen Pan RB nomor 32 tahun 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.